Halo, haleluya semuanya, teman-teman training, salam kemenangan iman. Ya, kita bersyukur kita punya kesempatan untuk belajar tentang dasar-dasar iman Kristen kita. Itu sebabnya saya berharap kita memiliki rasa haus dan lapar untuk bisa memahami seluruh pembelajaran Alkitab, dan itu menjadi pegangan kita sehingga apapun yang orang katakan tentang iman Kristen kita, kita tetap kuat. Khususnya hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat penting, yaitu tentang Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu konsep yang harus terus kita hidupi, yang melekat di hati kita, dan ini terus menjadi gaya hidup kita. Sama seperti kita belajar bahasa Inggris, kita nggak mungkin satu kali belajar langsung bisa ngerti atau lancar ngomong bahasa Inggris. Kita harus berulang-ulang, bahkan praktis setiap hari. Nah, harapannya dengan kita belajar Trinitas ini, kita mau terus berhubungan, membangun hubungan dengan Allah Trinitas itu. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, makasih hari ini kami boleh belajar sama-sama tentang kebenaran firman-Mu, tentang Trinitas. Tuhan membukakan hati, pikiran kami, dan jiwa kami, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh tertanam di hati dan pikiran kami. Kami menolak segala setan penipu yang menghambat kami mengerti firman Tuhan. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kata Trinitas kalau kita cari di handphone pasti kita nggak akan menemukan itu. Ya. Lalu apakah Trinitas itu bukan Alkitabiah karena kata itu tidak terdapat di dalam Alkitab? Tentu tidak demikian. Memang kata Trinitas tidak ada di Alkitab, tetapi konsepnya sangat banyak di Alkitab. Secara sederhana kita ketemu dengan Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa murid Yesus dan baptislah mereka dalam satu formula apa? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya saya akan mengajak kita untuk berselancar dalam 6 hal. Pertama, bagaimana kita belajar pentingnya memahami Trinitas. Lalu kita juga memahami konsep tentang Allah yang Esa dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita juga akan belajar Allah yang Esa itu ada dalam 3 pribadi yang Esa. Lalu yang keempat, kita akan belajar tentang hubungan Tritunggal. Dan yang kelima, perbedaan Tritunggal. And the last, kita akan belajar tentang kesimpulan atau sikap kita terhadap pengajaran Tritunggal. Nah, seorang bapak gereja bernama Gregorius dari Sinai pernah mengatakan, kekristenan dapat didefinisikan sebagai persepsi dan pemahaman yang jernih dari dua dogma. Dogma itu arti ajaran. Apa itu? Yaitu Trinitas dan dualitas. Untuk mengetahui dan merenungkan tiga pribadi dari Trinitas sebagai yang berbeda dan tak terpisahkan, yang menegaskan satu Allah dan hakikat ilahi dan manusiawi dari Kristus yang menyatu di dalam pribadi tunggalnya. Dengan kata lain, bahwa kedua ajaran ini, yaitu Trinitas dan dualitas, itu menjadi identitas kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen bukan ditandai dengan dia memakai kalung salib, dengan dia menyanyi, bukan. Tapi kekristenan itu ditandai dengan apa? Dengan hati dan pikiran yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai manusia dan Allah, dan juga Trinitas. Dan ini menjadi sangat penting. Sebab kalau kita melihat, untuk kita menjadi Kristen, banyak orang mencoba melihat dalam tiga perspektif, tiga sudut pandang. Pertama, secara perasaan, maka menjadi Kristen itu ketika kita memiliki relasi dengan Allah. Dalam cinta kasih. Secara ortopraksi tindakan, maka kalau orang Kristen dilihat dari apa? Orang yang suka mengasihi, sukacita, buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan apa? Penguasaan diri. Tapi ada juga ortodoksi yang mengajak kita berpikir, itulah yang disebut dengan dua pemahaman ini, Trinitas dan dualitas. Ini menjadi pagar kekristenan. Ya, karena begitu banyak pengajaran di mana-mana hari-hari ini. Ya, tentang keselamatan begitu banyak pengajaran, tentang dosa begitu banyak pengajaran, tentang gereja banyak sekali. Tetapi ada dua pemahaman atau doktrin
yang kita nggak boleh beda antara gereja dengan gereja yang lain. Kita nyanyi boleh beda, yang satu gereja pakai full band, yang satu gereja dia pakai orkestra. Boleh nggak Bang Anggi? Boleh. Tetapi dua ini kita nggak boleh berbeda. Pertama Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua adalah dualitas. Kalau teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan ini melihat ada tengah-tengahnya itu ada taman. Ini adalah permainan teologi yang kita beda nggak apa-apa, tetapi nggak boleh keluar daripada pagar lingkaran yang besar ini. Sempat keluar, sudah bukan orang Kristen lagi. Nanti kalau kita belajar tentang aliran sesat, kita ketemu dengan saksi Yehova. Kenapa saksi Yehova tidak dikatakan Kristen atau ajaran sesat dari kekristenan? Bukan soal dia nggak boleh donor darah, bukan soal dia nggak boleh hormat kepada bendera merah putih, tetapi karena dia nggak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan manusia dan tidak mempercayai tentang Trinitas. Itu yang menjadi problemnya. Ya. Makanya kita katakan mereka bukan lagi Kristen atau kesesatan dalam ajaran Kristen. Dan harusnya Trinitas dan dualitas inilah yang menjadi definisi atau menjadi dasar untuk kita membangun ajaran. Kadang kan kita ngeliat nih kalau yang sebelah kiri ini kan, oh ini ajaran Trinitas gitu ya, oh minta tentang pemilihan jodoh, KKS, gereja gitu ya, keluarga Kristen. Kita pikir ini jadi salah satu ajaran. Itu salah. Semestinya Trinitas itu, yang hijau itu merengkuh atau menjadi definisi terhadap semua ajaran. Itu semestinya. Jadi yang tepat itu gambaran bukan yang nomor yang pertama, yang kiri, tapi yang kanan. Yaitu apa? Trinitas menguasai atau merengkuh atau merangkum, bahasa saya, seluruh pengajaran Kristen. Tadi ini Trinitas dan kualitas. Trinitas adalah satu hakikat Allah dalam tiga pribadi yang menyatu secara sempurna. Sedangkan dualitas adalah satu pribadi sang anak, yaitu sang firman, dengan dua hakikat. Dia adalah ilahi sepenuhnya, dan juga dia insani atau manusia sepenuhnya. Dan ini menyatu sempurna. Sehingga kalau hari-hari ini ada orang mengatakan, oh Yesus itu belum jadi Tuhan. Dia jadi Tuhan itu ketika nanti Konsili Nisea tahun 325. Itu salah benar itu. Oh Yesus itu baru jadi Tuhan ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, baru dia jadi Tuhan. Sebelumnya dia manusia biasa sama seperti kita. Nah ini kan salah paham. Tidak memahami tentang dua hakikat yang bersatu, nggak pernah berpisah gitu. Sama aja kayak gini. Apakah saya waktu kecil pernah berpikir tentang suatu ide? Jawabannya tidak. Saya nggak pernah waktu kecil bilang, waktu umur 1 tahun lah, saya mengatakan, kayaknya saya punya ide, bagaimana membangun rumah tangga yang baik, gitu kan. Saya belum punya ide pas kecil. Tapi ketika saya beranjak SMP, SMA, saya punya ide. Wah, bagaimana membangun keluarga yang bahagia? Ini pendapat saya. Pertanyaan saya, apakah otak saya atau pikiran saya baru ada ketika saya SMP? Enggak kan? Dari kecil ada. Jadi jangan dipisah-pisahkan antara otaknya Anggi sama Anggi Marian. Loh, otaknya Anggi ya si Anggi Marian ini. Dia bersatu sempurna. Nah, kalau kita melihat jarak pengajaran Trinitas ini suatu pengajaran yang terbentuk dari diskusi hari-hari yang mempercakapkan soal-soal Trinitas. Nah, kalau kita tahu sedikit belajar sejarah, bagaimana dulu kan ada satu agama yang sampai sekarang masih ada, namanya agama Yahudi. Itu dari perjanjian lama, dan kalau kita punya perjanjian lama dari kejadian sampai Maleakhi, itu adalah Alkitabnya orang Yahudi. Nah, sedangkan kita punya Alkitab tambahan 27 kitab, itu perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Nah, rata-rata dan waktu itu memang kekristenan itu lahir di tanah Yahudi. Dan mereka lah orang-orang yang percaya kepada agama Yahudi. Dan agama Yahudi mempercayai Tuhan itu Esa satu. Kita juga. Tapi kenapa ada orang Kristen mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah? Jadi satu atau berapa nih? Sehingga mereka saling bercakap-cakap. Wah, ini kayak orang Kristen ini sesat nih.
Mereka bilang percaya Allah itu Esa. Ya, kita percaya Allah itu Esa. Tapi kok mereka mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Wah, ada yang salah nih. Wah, diskusi sana-sini. Nah, dari situlah akhirnya bapak-bapak gereja mengusulkan untuk membangun satu konsep yang disebut dengan Trinitas. Jadi ini percakapan sehari-hari. Ini bukan percakapan yang baru muncul, enggak, ini sehari-hari percakapan. Lagi beli makanan di warung, percakapan yang ini. Lagi belanja, percakapan yang ini. Dan tentunya murid-murid Yesus yang melihat Yesus langsung dan murid dari murid Yesus itu merasa wah ada yang salah dari percakapan ini. Kita perlu memberikan reaksi, memberikan respons. Maka terbentuklah ajaran Trinitas ini. Dan kalau kita memahami ajaran Trinitas, ini bukan spekulasi. Ini bukan spekulasi kok. Kayak suatu konsep yang, kayaknya konsep ini bisa deh kita pakai untuk menggambarkan Allah yang disembah oleh orang Kristen. Ya mungkin sedikit nyambung lah. Enggak, ini real. Trinitas adalah Allah yang selalu ada bagi kita, mencintai kita, dan dia yang selalu berhubungan dengan kita. Nggak heran orang Kristen suka berdoa, Bapa, aku datang padamu Bapa. Tapi beberapa detik kemudian dia mengatakan, Roh Kudus jamah hatiku. Ya, makanya ada lagu begitu bertebaran. Ada yang mengatakan lagu, Bapa, Engkau baik. Ada yang lagi yang mengatakan, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Apakah dua Allah yang disembah oleh orang Kristen? Itu tidak. Tapi mengapa bisa menyebut dengan berbeda? Nanti kita akan pelajari lebih dalam. Namun saya harus kasih tahu bahwa kita nggak mungkin bisa memahami Allah Trinitas. Tetapi ajarannya bisa dipahami. Jadi yang nggak bisa kita pahami itu adalah pribadi Allahnya. Tapi ajarannya bisa. Perhatikan baik-baik. Ajaran itu adalah satu bentukan manusia memang. Tapi bentukan itu dalam kontrol Roh Kudus agar orang itu bisa mengerti dan mengenal Allah. Tapi apakah ketika kita sudah memahami ajaran itu kita bisa memahami Allah? Tentu tidak. Tetapi ajaran itu harus kita pahami. Jadi kita kalau ada orang bilang ini, ajaran Trinitas nggak bisa dipahami, itu salah paham. Maksudnya bukan ajarannya, pribadi Allahnya yang nggak bisa dipahami. Secara seluruh ya. Karena kita hanya bisa memahami Allah sejauh mana Allah membuka dirinya untuk bisa dikenal atau dipahami. Dan Trinitas ini merupakan inti iman Kristen yang tidak boleh tidak dimengerti, harus dimengerti. Ini ajaran utama, ajaran pokok yang membedakan orang Kristen dengan agama lain. Dan kalau kita memahami ini dengan sungguh-sungguh, setiap hari kita mencoba memahami dan membangun hubungan dengan Allah Trinitas, maka ini akan membawa kita kepada cinta kasih kepada Allah yang Maha Pengasih. Ya, dan inilah tokoh yang mengutarakan Trinitas yaitu Tertullianus. Ya, dia seorang ahli hukum dan dalam konsep atau pembelajarannya dia menemukan istilah ini yang merangkum pemahaman bahwa Trinitas adalah tiga yang satu atau ketiga yang esa. Tiga pribadi tetapi satu hakikat. Dan Alkitab tidak mencoba untuk menerangkan akan rahasia ini. Ini adalah rahasia atau misteri, nanti kita akan sampai di sana. Tetapi hanya menyatakan. Ya, contohnya kejadian yang pasal pertama itu menceritakan bagaimana konsep Trinitas itu hadir. Dikatakan pada mulanya Allah. Allah itu atau Bapa adalah pribadi pertama. Lihat baik-baik kata-kata saya. Pribadi pertama. Hakikat cuma satu, Allah. Tapi pribadi ada tiga. Pribadi pertama adalah Allah. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah. Roh Allah ini sebenarnya pribadi ketiga. Roh Allah melayang di atas permukaan laut. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Nah, firman ini adalah pribadi kedua. Dari Alkitabnya kita udah ketemu gambaran Trinitas itu. Dan kita nggak boleh, jangan memisah-misahkan Trinitas. Kapan dia jadi anak, kapan dia jadi Allah, kapan dia jadi firman, kapan dia jadi roh. Itu kesatu-kesatuan.
Sama kayak gini, Anggi Maringan sama otaknya ya sama, nggak bisa dipisahkan gitu ya. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Ya. Nah, firman itu di dalam Yohanes pasal pertama telah menjadi manusia. Yohanes pertama ayat pertama sampai dengan 3 dikatakan pada mulanya adalah firman. Ya. Ada mulai ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan apa? Ya, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dan di ayat yang ke-14 ya, saya taruh di PPT, firman itu telah menjadi manusia. Tadi firman yang tadi di Kejadian 1 ini itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Jadi ini menjadi satu pemahaman yang komprehensif dari perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa Allah Trinitas itu memang adalah Allah yang dipercayai oleh orang Kristen dan itu adalah Allah yang esa yang menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Jadi dari sini kita melihat penting sekali kita memahami pemahaman Trinitas ini. Yang kedua, Allah yang esa. Kita percaya Allah yang esa. Jadi jangan bilang orang Kristen punya 3 Allah. Wah, ini Allah Bapa, ini anak gitu ya. Lalu ini Roh Kudus. Oh, orang Kristen Allahnya 3. Enggak. Kita hanya satu Allah, tetapi satu Allah itu menunjukkan dirinya menjadi 3 pribadi. Makanya kita bisa berdoa ya Bapa, kita berdoa Yesus Kristus yang baik, kita berdoa tentang Roh Kudus, ya kepada Roh Kudus. Jadi clear ya betapa pentingnya mempelajari ini. Nah, dengan demikian kita nggak mempercayai kita menyembah 3 Allah, kita percaya Allah yang esa. Allah yang esa artinya Allah tidak terdiri dari banyak bentuk Allah. Melainkan hanya satu saja dan kita orang Kristen, ya orang GKI juga percaya bahwa hanya satu Allah bukan 3 Allah. Kalau 3 Allah kita politeistik. Poli itu artinya banyak. Teistik itu artinya Tuhan. Jadi politeistik kita banyak Tuhan, kita enggak, kita hanya satu Tuhan. Nah ini silakan dibaca ayat yang begitu kaya, saya berharap dibaca satu persatu betapa kayanya ayat-ayat ini yang menjelaskan tentang hubungan keesaan dalam Trinitas. Ya contohnya kalau kita baca di dalam Ulangan pasal yang keempat, ayatnya yang Ulangan 4 ayat yang ke-35 dikatakan engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Bahkan ini menjadi pengakuan iman. Pengakuan iman. Ini menjadi kalimat syahadatnya orang Yahudi. Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Sema Yisrael. Adonai Eloheinu, Tuhan itu Allah kita. Adonai Ehad, Tuhan itu Esa. Nah, Esa memiliki arti bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang bereksis. Eksis itu artinya berada dalam kehidupan kita. Hanya Dia. Ini menjadi catatan buat kita. Siapakah pribadi yang eksis dalam hidup kita? Dia satu-satunya Allah yang berkuasa dan menciptakan seluruh yang ada. Hanya Allah. Trinitas itu. Bahkan Matius pasal yang ke 11 ayat 27 dari perjanjian baru dikatakan semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa. Mengapa ya? Karena mereka satu hakikat, satu pribadi. Ya, satu hakikat. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya, lebih jauh lagi apa dikatakan di dalam ayat-ayat yang tadi rekan-rekan baca. Ya, Ibrani 1 ayat 1 sampai 2, ya coba kita buka ya. Ibrani pasal yang pertama, ya ayat yang pertama sampai dengan kedua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, ya
Benar ya? Ya betul ya. Dengan perantara para nabi pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yaitu Yesus yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ada satu kesatuan yang kuat, yang intim antara pribadi-pribadi itu. Mari kita lebih lanjut lagi. Bagaimana tiga pribadi yang esa itu? Nah, kalau dilihat ini gambarannya bahwa Allah itu esa, sekali lagi, hanya satu Allah, dan Sang Bapa adalah Allah, Sang Anak atau Putra pribadi kedua adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa itu berbeda dengan Putra, Putra berbeda dengan Roh Kudus, Roh Kudus berbeda dengan Bapa, tidak sama. Namun ketiga pribadi ini berada dalam pribadi yang lain. Dan ketiga pribadi bersekutu dalam kesatuan yang sangat kuat dan sangat esensial. Ya. Dan puji Tuhan ya, yang kedelapan. Ketiga pribadi itu ingin mencintai dan menyapa kita. Jadi ketiga pribadi itu bukan jauh di sana, tapi dia dekat di hati kita. Makanya solusi yang sangat luar biasa yang harus kita pegang adalah Allah Trinitas ini. Satu Allah, tiga pribadi. Ya, bahasa Latinnya una substantia tres personae, atau dalam bahasa Yunaninya adalah mia ousia tres hypothesis. Ya, hipostatis. Ya, taseis. Ayat-ayat lain yang menyatakan tiga pribadi namun mereka adalah esa. Ketika dibaptis, Matius 3, 16-17 dikatakan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada suara Bapa yang berbicara dari surga, anak yang sedang dibaptis, dan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Nah, tapi jangan dibayangkan tiga hal yang berbeda. Oh, Bapa lagi di surga, Yesus di dunia, Roh Kudusnya burung merpati. Enggak, ini adalah satu kesatuan. Nah, makanya dalam memahami, ini perlu kita dalami. Dalam kita memahami ilmu tentang Tuhan, kita jangan memahami hanya secara fisik. Karena Allah itu roh, dan roh itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau kita memahami Allah secara fisik, maka tadi, oh, kalau dikatakan Roh Kudus bersama dengan Yesus, berarti ini Roh Kudus, ini Yesus lagi bareng-bareng dia. Itu salah paham. Tapi kalau kita memahami ini sebagai metafisik, ya, di luar fisik, maka ketika Roh Kudus bersama dengan Bapa, artinya mereka berkat bersama dan mereka adalah satu kesatuan. Sama aja ketika Anggi Maringan bersama dengan otaknya. Apakah nih Anggi Maringan ini otaknya gitu, otaknya ngemper di mana-mana, kan enggak, dia satu kesatuan. Ya. Ini pemahaman yang harus benar-benar kita pegang. Selanjutnya, apalagi yang dikatakan oleh firman Tuhan. Matius 28 ayat 19 ini. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 pun juga aku, yaitu Yesus, akan minta kepada Bapa. Ingat, Yesus pribadi kedua ya. Pribadi pertama Bapa, pribadi kedua Yesus, pribadi ketiga Roh Kudus. Aku, itu pribadi kedua, akan minta kepada Bapa, pribadi pertama. Dan ia akan memberikan kepadamu apa? Penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh. Ya, Roh kebenaran. Ini pribadi ketiga, Roh Kudus. Dunia nggak menerima dia. Jadi kalau orang dunia nggak kenal dia dan ngelejek-ngejek kita, cemooh kita, ya wajar aja, kan tidak mengenal dia, tidak menerima dia, dan tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, ini suatu mujizat dan anugerah yang luar biasa. Pribadi Trinitas itu bukan nan jauh di sana, tapi tinggal di hati kita. Makanya jaga betul hati kita. Ada Yesus di sana, ada Bapa di sana, ada Roh Kudus di sana yang memeluk kita. Dia Roh kebenaran yang menolong kita. Wow. Sehingga dalam kesulitan apapun, orang Kristen, anak Tuhan, khususnya orang GKI itu nggak mentle-mentle, tapi maju, ada Roh Kudus yang menolong kok.
Ayolah, kadang kita terlalu mengasihani diri sendiri dengan mengatakan, wah gini kali penderitaanku, rasanya orang gak adil. Come on dong, bangkit dong. Kita punya Allah Trinitas yang memeluk kita loh. Ya. Jangan merasa terlalu sakit dan sedih lah. Majulah, berjuanglah. Ya, 1 Korintus 12 ayat 4-6 pun dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi apa? Satu. Satu roh. Banyak boleh berbeda tetapi satu roh. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yaitu anak pribadi kedua. Kasih Allah Bapa, pribadi pertama. Persekutuan dengan Roh Kudus, pribadi ketiga. Ya, Efesus 2:18, Efesus 4 ayat 4-6, kiranya menjadi pemahaman bahwa Allah Trinitas itu, tiga itu adalah satu yang diwujudkan dalam tiga pribadi. Bagaimana hubungan antara Allah Trinitas? Nah, saya hanya membahas tiga saja hubungan yang bisa kita pelajari, dan ini menjadi satu hal penting yang membangkitkan kita untuk kita terus mempercayai Allah Trinitas itu. Yang pertama, ya, ketiganya adalah Allah. Ya, Allah Bapa, itu ayat-ayatnya nanti dibaca di rumah. Kristus sebagai Allah, ya, saya minta maaf. Sebentar, ini ada typo ya rekan-rekan ya. Kristus sebagai Allah dan Roh Kudus juga sebagai Allah. Jadi ketiganya itu sama sebagai Allah. Yuk kita coba baca ayat-ayat yang ada di tempat ini, dan kalau ada beberapa ayat yang belum kebaca silakan rekan-rekan baca di rumah masing-masing. Contoh, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27, bekerjalah bahkan bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk melakukan saya minta maaf. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materi. Jelas, Bapa Allah. Roma 9 ayat yang kelima. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan siapa? Ya, Mesias, yaitu Yesus sebagai juru selamat, dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia, ya siapa yang tadi? Yaitu Yesus juru selamat itu, adalah Allah. Jelas ya? Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Tapi belum selesai ya. Ya amin nanti pada keluar. Kisah Rasul pasal yang kelima ayat yang ketiga. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Jadi ceritanya bagaimana Ananias dan Safira nih suami istri habis ngejual tanah, dan dia katakan bahwa hasil tanahnya cuma sekian gitu. Ya, karena pada masa itu memang ada budaya untuk hasil tanah itu dibagi bersama-sama. Namun sebenarnya yang menjadi catatan serius di sini bukan soal Tuhan kejam harus menyuruh kita memberikan harta sepenuhnya kepada orang lain, bukan. Tapi sebenarnya di sini ada dosa kesombongan juga daripada Ananias dan Safira yang mengatakan bahwa ini aku sudah menjual semua hartaku dan aku berikan kepada jemaat. Dia mau flexing kali atau mau pamer gitu ya. Padahal bukan semuanya yang dia berikan. Makanya nanti Petrus pun mengatakan, loh, bukankah semua harta itu menjadi milikmu gitu. Jadi itu yang menjadi kemarahan daripada Roh Kudus dalam mendisiplin umat pada zaman perjanjian lama ya. Perjanjian baru. Pada masa gereja mula-mula. Ya, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan bagian dari hasil penjualan tanah itu? Lihat ayat keempat. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual pun apa? Bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi apa? Mendustai Allah. Tadi di atas ayat yang ketiga mendustai Roh Kudus, ayat yang keempat mendustai Allah. Sehingga Roh Kudus adalah Allah.
Jadi ketiga pribadi ini sama-sama adalah Allah. Ya, inilah kesamaan daripada ketiga pribadi itu, sama-sama mereka adalah Allah. Mari kita lihat yang kedua. Kekekalan. Ketiganya itu kekal. Ketiganya bukan terpisah-pisah. Oh, Yesus itu baru ada nanti di perjanjian baru. Sedangkan Bapa itu sudah ada di perjanjian lama. Nah, ini salah paham kalau kita berkata demikian. Ketiganya itu bersama-sama daripada kekekalan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di sana ada Yesus sebagai firman yang juga menciptakan langit dan bumi. Jadi jangan bilang, oh Yesus itu waktu dia umur 30 tahun baru dia jadi Tuhan. No, dia sudah dalam kekekalan. Allah Bapa kekal, Anak kekal, Roh Kudus kekal. Nanti silakan dibaca ayat demi ayat. Contoh satu ayat ya, saya ambil untuk kita baca gitu. Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-27. Ya, dikatakan demikian. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman apa? Punahkanlah. Itu tentang Allah Bapa. Bagaimana tentang Yesus? Mika pasal yang kelima dan yang kedua, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ya, ini kan nubuatan buat Yesus Kristus kan? Ayat selanjutnya dikatakan demikian, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi sudah ada sejak lama. Jadi Yesus bukan di dunia baru dijadikan Tuhan. Sejak lama dia sudah Tuhan. Karena memang ini satu kesatuan Allah Trinitas ini. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan 14. Di dalam dia kamu tahu karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jelas bahwa Trinitas Roh Kudus pun juga ke. Selanjutnya yang ketiga. Ketiganya adalah maha kuasa. Kemahakuasaan ketiganya. Bapa kemahakuasaannya ada kemahakuasaan Anak, ada kemahakuasaan Roh Kudus. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Beberapa ayat yang bisa kita baca. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah apa? Segala sesuatu mungkin. Bagi Bapa semuanya mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Wahyu yang pertama ayat yang ke-8. Ini tentang pribadi yang kedua, Yesus Kristus. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi ketiganya itu maha kuasa. Ini menjadi hal luar biasa sehingga kita nggak perlu takut. Kita punya Allah yang maha kuasa, saudara. Ya. 1 Korintus 12 ayat 7 mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Tetapi semua itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia. Wah, ini kan hebat sekali. Luar biasa, maha kuasa kali dapat memberikan karunia. Ya, roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Dengan kata lain bahwa memang ketiganya itu sama-sama maha kuasa. Dan gak ada manusia seperti ini, hanya Yesus. Hanya Bapa, hanya Roh Kudus. Sebab ketika kita menyembah Allah Trinitas dengan penuh nyanyian syukur, kita tahu kita sedang menyembah Allah Trinitas yang begitu megah. Kita menyembah Allah Trinitas yang begitu mengasihi kita. Kira ini menyegarkan kita dan membangkitkan kita. Saya tertarik untuk membahas cerita daripada Gunung Mokatam di Kairo, Mesir, saudara. Ini cerita kurang lebih di tahun 975. Waktu itu Mesir itu mayoritas Kristen sebenarnya.
Tapi singkat cerita tahun 900-an itu diambil alih oleh orang Islam dan waktu itu naiklah seorang pemimpin yang bernama Khalifah Al-Mu'izz dan dia ingin mencoba mengkristenkan semua Mesir. Nah, waktu itu ada seorang yang namanya Ibnu, dia coba cari keinginan atau cari nama kepada Khalifah Al-Mu'izz. Lalu dia bilang kayak gini, kalau kamu ingin mengubah orang Kristen menjadi orang Islam, tantang mereka aja. Tantang mereka apa? Di Alkitab mereka itu ada tertulis bahwa dengan iman sekecil apapun, kita dapat memindahkan gunung. Iman biji sesawi pun dapat memindahkan gunung. Tantang aja mereka. Akhirnya Khalifah Al-Mu'izz menantang orang Kristen dan dipanggil di sana seorang pemimpin yang bernama Uskup Abraham, pemimpin gereja Koptik di Mesir. Lalu akhirnya dia bilang, Uskup Abraham, betulkah di Alkitab ada dikatakan bahwa kalian bisa memindahkan gunung dengan iman sekecil apapun? Ya tentunya dia mengatakan, ya betul. Lalu dibilang, oke, kalau gitu pindahkan gunung Mokatam itu. Kalau kamu nggak bisa memindahkan, 3 hal yang akan kamu dapatkan. Pertama, kamu harus pindah ke Islam semua. Yang kedua, kamu kalau nggak mau pindah, kamu harus diusir daripada Mesir. Yang ketiga, kalau nggak mau yang pertama dan kedua, kamu dipenggal. Wah, mendengar hal itu tentunya sangat mengerikan sekali. Saya yakin teman-teman juga kalau diajak atau mendengar hal kayak gitu, tentu sangat takut sekali. Tapi akhirnya Uskup Abraham kembali ke jemaah, lalu mereka berdoa. Mereka berdoa, berpuasa, nangis, bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mereka berdoa puasa 3 hari, dan setelah berdoa puasa 3 hari, akhirnya mereka kembali lagi menghadap kepada Khalifah Al-Mu'izz. Mulai dia petenteng-petenteng. Mana? Udah belajar kan? Sudah kan? Yuk, sekarang buktikan bahwa orang Kristen Allahnya hidup, maha kuasa, dapat melakukan apa yang ditulis di Alkitab. Nah, mendengar hal itu akhirnya Uskup Abraham berdoa, semuanya sujud, dan mereka mengintari Gunung Mokatam ya, 1 kilometer ke barat, ke selatan, ke utara, ke timur. Nah, selesai itu akhirnya mereka mengangkat tangan dan mengatakan, di dalam nama Yesus gunung itu pindah. Dan seketika ada gempa tektonik yang membuat Gunung Mokatam pindah kurang lebih 4 kilometer. Melihat hal itu, Khalifah Al-Mu'izz begitu luar biasa nangis dan sedih, dan justru dialah yang menjadi pengikut Yesus. Inilah satu kisah sejarah yang luar biasa, yang menandakan bahwa Allah kita itu Allah yang Maha Kuasa. Sebabnya Bapak Ibu, Saudara peserta training, jangan pernah takut. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang Maha Kuasa. Makanya ada lagu yang mengatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Trinitas adalah Allah kekal dan maha kuasa. Kita lanjutkan di bagian yang kedua, pembelajaran Trinitas ini.